Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Ekonomi yang kuat adalah pondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin dekat pula terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan sebaliknya, semakin rendah daya beli masyarakat juga akan semakin menjauhkan dari kesejahteraan masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini tentu dipengaruhi dengan harga kebutuhan pokok yang ada. Untuk itu, Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini mengangkat tema harga sembako masih tinggi. Bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita, narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu, pemirsa, ada Bapak Anzori Tawakal selaku akademisi dari Universitas Hasin Bengkulu. Selamat datang Bapak. Selamat. Baik Bung Poso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh ini dan kita berharap ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun suasananya Ramadan ya kita masih tetap sehat, bersemangat. Oke. Dan tetap harus bersemangat untuk memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Bengkulu ya Pak ya. Insya Allah siap. Siap Pak. Baik, berkaitan dengan tema kita ini Pak Anzori. Jadi harga sembako masih tinggi nih. Jadi sebelum ke masih tingginya, sebenarnya naik turunnya harga sembako ini dipengaruhi apa sebenarnya Pak? Bisa. Baik Bung Poso. Jadi memang penyebab naik turunnya harga sembako ini disebabkan oleh pertama adalah faktor supply and demand. Artinya kalau supply-nya kurang, demand-nya tinggi, otomatis harganya akan naik. Nah, dan sebaliknya, kalau supply-nya banyak, permintaannya artinya kurang, itu harga akan turun. Nah, ini yang terjadi adalah permintaan masyarakat akan konsumsi, khususnya sembako ini, beras, daging, telur, cabai, dan bahan polytelifod itu cukup tinggi permintaannya. Sedangkan pasokannya relatif maksudnya agak kurang. Itu penyebabnya yang pertama. Tentu yang kedua adalah dari sisi distribusi. Nah, kalau ada beberapa komoditas seperti telur, nah kan misalnya tidak dihasilkan Provinsi Bengkulu, maka kita mendatangkan dari provinsi tetangga misalnya. Nah, distribusinya kurang lancar karena faktor bencana alam di Sumatera Barat, maka distribusi telur ke Bengkulu terhambat sehingga faktor alam tadi, cuaca tadi mengakibatkan suplainya kan kurang. Permintaan telur di bulan puasa ini cukup tinggi, yaitu arti harga akan naik. Demikian juga faktor alam yang lain, misalnya kemarau atau terlalu banyak hujan. Nah, untuk sayur-sayuran, misalnya cabai rawit, kemudian cabai merah. Nah, kalau petaninya tidak panen normal, maka otomatis kan pasokannya kurang. Nah, permintaannya kan normal, apalagi Ramadan ini. Nah, itu penyebab dari kenaikan harga sembako. Oke, berarti supply-nya itu berkurang ya Pak, dari segi distribusi juga terhambat, tapi permintaan daripada pasar ini semakin meningkat. Makin meningkat. Khususnya menjelang hari-hari raya ya Bapak? Ya, ini akan terus berlangsung sampai menjelang hari raya. Ini tingkat konsumsi masyarakat di bulan puasa ini kan naiknya cukup signifikan karena kita biasanya khususnya umat Islam itu akan membelanjakan. Ya, sesuai dengan selera kita bulan puasa ini, walaupun makannya hanya 2 kali ya setelah berbuka puasa dan sahur, tetapi macam-macam jenis ya, baik itu kuliner, baik itu makanan pokok tadi ya, artinya konsumsi kita adalah nasi berasal dari beras, kemudian lauk pauk dan kuliner kue-kue itu meningkat. Nah, termasuk gula pasir misalnya. Telur tadi, cabai rawit dan seterusnya. Dan biasanya kebiasaan ini terus sepanjang setiap tahun seperti ini. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mengatasinya. Nah, pemerintah harus mampu
menstabilkan, tidak bisa pemerintah langsung menstop, tidak bisa naik, nggak bisa menstabilkan. Artinya antara ketersediaan pasokan dan permintaan tadi harus seimbang. Harus seimbang ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, ini Ya. yang semakin menarik kita bahas, Nah, Pak, berkaitan dengan upaya apa yang harus dilakukan. Betul. Karena ini adalah satu hal yang wajar, satu hal yang ditemui, tapi menyeimbangkan antara supply and demand itu adalah upaya dari pemerintah yang harus dilakukan supaya daya beli masyarakat tetap dapat meningkat di bulan ini ya Pak. Kita akan lanjutkan di pembahasan di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.